Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita hidayah dicari atau datang sendiri. Masya Allah, tadi Abah kita telah menyampaikan betapa indahnya, betapa mulianya ketika orang mendapatkan hidayah itu sendiri. Lantas pertanyaannya, hal-hal apa saja yang bisa mendapatkan atau hidayah itu datang kepada kita? Insya Allah Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi atau Kang Abik akan menyampaikan kepada kita semuanya. Fadal Kang Abik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Gurunda, guru kita semuanya, Abah Rod Bahar yang sangat saya takdimi, saya hormati, Bapak Rektor dan seluruh wakil rektor, Bapak dosen, adik-adik mahasiswa, dan tentu seluruh pemirsa, pecinta damai Indonesiaku, dimanapun berada, yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang kali di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah juga menyesatkan orang-orang yang dikehendaki sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang muncul semacam pertanyaan, kalau Allah yang menghendaki orang dapat hidayah, Allah juga yang menghendaki orang itu tersesat, berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain dong, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggapan semacam ini adalah anggapan yang salah dan keliru. Hidayah itu juga bagian dari rizki. Konsep hidayah itu para ulama menjelaskan fi babin wahid ma'riz. Pintunya sama dengan pintu rizki. Rizki juga sama, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki perangkat yang lengkap untuk mendapatkan semua ketentuan rizki yang Allah tentukan untuk kita semuanya. Termasuk juga masalah hidayah. Jadi Allah udah kasih perangkat yang lengkap. Pikiran kita yang jernih. Berpikir ini membedakan manusia dengan yang lain. Konsep Al-Quran ditambah, manusia adalah yang berpikir sekaligus diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi secara kelengkapan kita semua diberi kelengkapan untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalahnya mau atau tidak. Mau atau tidak. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, Qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakan wahai Muhammad, innallaha yudillu may yasha, Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, wa yahdi ilaihi, dan memberikan petunjuk ya kepada Allah itu man anab, orang yang mau taubat kepada Allah, orang yang mau kembali kepada Allah. Maka para ulama menjelaskan salah satu pintu agar orang itu mendapatkan hidayah adalah dia mau kembali kepada Allah. Sekali lagi, kembali kepada Allah. Maka misalnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju ilallah fil bidayah. Termasuk tanda-tanda seseorang itu sukses di akhir, nggak ada sukses di depan. Sukses itu selalu ada di akhir. Tanda-tanda orang akan sukses di akhir, sukses fid dunya wal akhirah, ar-ruju ilallah fil bidayah. Kembali kepada Allah di awal langkah. Di awal kita melangkah selalu menyertakan Allah. Kembali kepada Allah itu adalah salah satu pintu seseorang mendapatkan hidayah. Selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah. Dalam kondisi apa saja, selalu ingat Allah, itu pintu hidayah. Berikutnya,
Kalau ditanyakan apa lagi misalnya. Berikutnya kita sering membaca. Adik-adik juga meskipun di Unpam saya yakin hafal semuanya. Awal Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitab itu Al-Qur'an, la raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah kalamullah, itu adalah tanda mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya benar isinya. La raiba fi, enggak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada dua hal di sini. Pertama, Al-Qur'an itu adalah kitab petunjuk. Maka siapapun yang ingin mendapatkan hidayah, baca Al-Quran, fahami Al-Quran. Kalau tadi guru kita menjelaskan beberapa orang yang mendapatkan hidayah dengan segala prosesnya, di sana, di Amerika, di Eropa banyak sekali orang-orang yang awalnya tidak beragama sekalipun, dia membaca Al-Quran di perpustakaan, dia baca, ternyata maknanya sangat indah. Dengan membaca Al-Quran itu kemudian dia mendapatkan hidayah. Hudal lil muttaqin. Muttaqin. Berikutnya adalah salah satu pintu hidayah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Salah satu pintu untuk menjaga hidayah kita adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertakwa ini agar kita dijaga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini punya hati itu kadang berbolak-balik. Berbolak-balik. Ada satu hadis yang menjelaskan ada juga manusia paginya itu dapat hidayah, sore bisa kehilangan hidayah. Ada yang sebaliknya, malam gak dapat hidayah, paginya dapat hidayah, selalu berbolak-balik. Maka baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku agar istiqomah di jalanmu. Kemudian selain kita takwa kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah itu juga bagian ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Kita dengar kisah sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau sudah masuk Islam, kemudian beliau melihat ibunya belum masuk Islam. Maka beliau minta kepada ya Allah, ya Rasulullah, doakan agar ibuku masuk Islam. Berarti apa doa. Rasul kemudian mendoakan. Akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Juga Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berikutnya yang terakhir, sebenarnya ada banyak pintu-pintu, ya, tapi waktunya terbatas. Yang terakhir jangan lupa. Salah satu pintu hidayah adalah selalu dekat dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Selalu dekat dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Kang Abi tadi bahwa betapa kita semuanya telah diberikan kelengkapan yang sangat lengkap sekali untuk mendapatkan hidayah. Namun pertanyaannya, apakah kita ada keinginan atau kemauan untuk menjemput hidayah tersebut? Nah pemirsa, di segmen 3 dan 4 nanti kami akan buka diskusi tanya jawab bersama guru-guru kita yang mulia. Saya yakin juga para teman-teman mahasiswa di sini juga banyak pertanyaan mengenai tema besar kita tentang hidayah. Hidayah itu datang sendiri atau dijemput atau kita cari. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala hidup, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Ku manusia yang penuh dosa,
kesempurnaan